hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah kesunyian hidup kadang adalah cara Tuhan berbicara. Saudara dikasih Tuhan, tidak semua musim kehidupan penuh suara, penuh aktivitas dan keramaian. Ada masa di mana hidup terasa begitu sunyi. Sunyi dalam relasi, sunyi dalam pelayanan, sunyi dalam pekerjaan, dan sunyi dalam doa. Seolah-olah Tuhan itu diam. Kita berdoa tetapi tidak ada jawaban. Kita berharap tetapi tidak ada perubahan. Kita menunggu tetapi langit terasa tertutup. Seringkali kita berpikir, apakah Tuhan meninggalkan aku? Namun Alkitab menunjukkan sesuatu yang sangat dalam. Kesunyian hidup seringkali bukan tanda Tuhan menjauh. Justru seringkali itu adalah cara Tuhan berbicara paling dalam. Mengapa? Karena ada suara Tuhan yang hanya bisa didengar ketika dunia menjadi sunyi. Katakan amin. Mari kita bahas. Yang pertama kita lihat, Tuhan sering berbicara dalam keheningan. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 11-12 berkata, lalu firman-Nya keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Kisah ini terjadi pada Nabi Elia, seorang nabi yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Elia sedang mengalami kelelahan mental dan rohani. Ia merasa sendirian, ia merasa gagal, bahkan ia merasa ingin mati. Lalu di Gunung Horeb Tuhan datang. Tetapi Tuhan tidak berbicara melalui hal besar dan dramatis. Bukan melalui badai, bukan melalui gempa, bukan melalui api. Tuhan berbicara melalui suara yang lembut. Ini mengajarkan kita sesuatu, bahwa dunia sering berbicara dengan teriakan, tapi Tuhan berbicara dengan kelembutan. Masalahnya adalah, jika hidup kita terlalu ramai, kita tidak akan pernah mendengar suara itu. Kadang Tuhan menciptakan kesunyian supaya kita bisa mendengarkannya. Yang kedua, kesunyian adalah tempat untuk membentuk karakter. Banyak tokoh dalam Alkitab dibentuk Tuhan dalam musim kesunyian. Kita lihat Musa. Di Kisah Para Rasul 7:30 tertulis, dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa hidup 40 tahun di padang gurun sebelum dipakai Tuhan. Padang gurun adalah tempat tidak ada sorotan, tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan. Tetapi di tempat itulah Tuhan membentuk seorang Musa. Daud, sebelum menjadi raja, Daud hanya seorang gembala di padang. Sendirian juga. Tetapi di padang itulah Daud belajar menyembah, percaya kepada Tuhan, melawan singa dan beruang, membangun hubungan dengan Tuhan. Dan di padang sunyi itu, Tuhan mempersiapkan Daud untuk menghadapi Goliat. Yesus sendiri, di Lukas 5:16 dikatakan, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus sering mencari tempat kesunyian di mana Tuhan berdoa. Karena kesunyian adalah tempat di mana hubungan dengan Bapa diperdalam. Katakan amin. Oke, yang ketiga kita akan bahas bahwa kesunyian menyaring suara dunia. Hidup modern itu sangat berisik. Ada suara media sosial, opini orang, tekanan hidup, ambisi, ketakutan, keinginan, dan sebagainya. Kadang kita tidak tahu lagi mana suara Tuhan, mana suara dunia. Kesunyian adalah seperti filter rohani. Disaring. Ketika hidup melambat, kita mulai menyadari apa yang benar-benar penting, apa yang hanya gangguan. Mazmur 46:11 berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Perhatikan, Tuhan tidak berkata berlarilah dan ketahuilah. Tapi Tuhan berkata, diamlah. Karena dalam keheningan, kita mulai melihat Tuhan lebih jelas lagi. Yang keempat, kesunyian menguji kedewasaan iman. Ada orang yang setia kepada Tuhan hanya ketika hidup ramai berkat. Diberkati berlimpah-limpah. Tetapi Tuhan ingin membawa kita ketika iman yang lebih dalam. Iman yang berkata bahwa aku tetap percaya kepada Tuhan, bahkan ketika Tuhan terasa diam. Ayub mengalami ini. Di Ayub 23 ayat 8-10 berkata, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub tidak merasakan Tuhan, tetapi Ayub tetap percaya. Tuhan tahu jalanku,
Inilah iman yang dewasa. Katakan amin. Yang kelima, dalam kesunyian Tuhan menyelaraskan hidup kita. Kadang Tuhan membiarkan hidup menjadi sunyi supaya kita menata ulang arah hidup. Seperti kompas yang harus dikalibrasi kembali. Kadang kita terlalu sibuk mengejar uang, mengejar pengakuan, mengejar kesuksesan, bahkan mengejar ambisi. Lalu Tuhan menghentikan semuanya. Bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk berkata, kembali kepadaku anakku. Kesunyian seringkali menjadi ruang pertemuan antara manusia dengan Tuhan. Saya memberikan sebuah ilustrasi kehidupan begini. Bayangkan ya, ada seorang anak kecil yang tinggal di kota besar. Setiap hari ia mendengar suara mobil, suara klakson, suara orang berbicara, suara musik, suara TV. Lalu suatu hari ia diajak ayahnya untuk ke pegunungan. Di sana sangat sunyi. Awalnya ia merasa aneh, tetapi setelah beberapa saat ia berkata, "Ayah, sekarang aku bisa mendengarkan suara burung berkicau. Burung itu sebenarnya sudah ada dari tadi," kata ayahnya. Tetapi suara kota menutupinya. Bapak Ibu semua, demikian juga dengan suara Tuhan. Kadang Tuhan membawa kita ke kesunyian hidup supaya kita bisa mendengarkan suaranya kembali. Katakan amin. So, kesimpulannya, jika hari ini Bapak Ibu hidupmu terasa sunyi, doamu terasa sepi, hidup terasa kosong, jalan terasa lambat, jangan langsung berpikir Tuhan masuk ke kedalaman. Karena ada suara Tuhan yang tidak berbicara dalam keramaian, tetapi dalam keheningan. Kesunyian bukan selalu hukuman. Kadang itu adalah ruang pribadi antara Tuhan dengan kita. Jadi saudara, jangan takut dengan musim sunyi. Karena seringkali di tempat yang paling sunyi itulah kita mendengarkan suara Tuhan yang paling jelas. Dan ketika Tuhan sudah berbicara, hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Mazmur 62 kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.